Minat awal kita adalah si A, tapi semakin berkembangnya zaman, Tergantung dari individu tersebut mau berdiri di mana. kita mendukung ataupun setuju dan tidak setujunya. Terjadi cancel culture dan kematian. Yang dimana karenanya kita dapat berkumpul di kesempatan kali ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hansa Sepri Ramadan Dan saya Salsadila, kami selaku moderator yang akan yang memandu akan memandu jalannya acara hari hari ini. Sebelum itu, kepada Bapak Hadi selaku guru Pancasila yang kami hormati dan kepada seluruh anggota yang kami banggakan. Baik, hadirin sekalian, izinkan saya menyampaikan susunan acara pada hari ini. Acara ini bertujuan untuk menentukan pendapat mengenai apakah yang benar adalah yang paling banyak like atau tidak dalam demokrasi. Hadirin yang berbahagia, tanpa berlama-lama kita akan memasuki sesi berikutnya, yaitu pemaparan dari tim pro terlebih dahulu. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk tim pro. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menit. Baik, tadi pertanyaannya soal baik, kami dari tim pro akan mempresentasikan sedikit mengenai pemaparan soal like terbanyak. Menurut kami, banyaknya like jelas menandakan setuju. Pertama, tombol like pada media sosial memang dirancang untuk memberikan respon positif. Terus juga orang bisa memberikan like hanya karena merasa kontennya lucu, unik, atau sekadar ingin mendukung kreatornya. Bukan berarti setuju dengan hasilnya. Kedua, juga ada orang yang menekan like karena ikut-ikutan atau takut berbeda pendapat, bukan karena benar-benar sepakat. Juga like itu adalah ekspresi suara bagi tim pro, ekspresi suara publik. Banyaknya like berarti mencerminkan banyak orang yang setuju dan mendukung isi dari sebuah postingan, sehingga bisa dianggap sebagai bentuk voting publik atau voting digital. Dan tentunya dalam demokrasi suara terbanyak adalah suara rakyat. Maka semakin banyak like pada sebuah hal, semakin jelas bahwa postingan tersebut mewakili kehendak rakyat. Itu artinya lebih banyak like justru lebih bagus. Cukup. Selanjutnya, pemaparan yang akan dipaparkan oleh tim kontra kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Hadi yang terhormat dan para moderator, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, kali ini saya akan menyampaikan pemaparan pendapat kami berempat mengenai kenapa jumlah like paling banyak berbanding lurus dengan kualitas. Menurut kami, jumlah like yang berbanding lurus dengan kualitas pendapat tersebut sebenarnya tidak 100% benar. Karena hal ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kualitas pemilih,
Lalu di kubu mana Anda berdiri? Lalu ketiga, faktor buzzer. Dalam hal ini, sesuatu yang salah bisa disuarakan oleh suara mayoritas, maka hal sesalah apapun akan menjadi benar. Begitupun sebaliknya. Yang pertama, kualitas pemilih. Seperti yang kita tahu, bila pemilih yang berkualitas, dia akan melakukan pertimbangan yang benar dan yang salah. Mau dia saudaranya yang memposting, kalau yang diposting itu salah, kenapa harus di-like? Dan seperti yang tadi Delima katakan, ada orang yang hanya ingin mendukung saja, meskipun kontennya ada yang salah, yang tidak sesuai dengan pandangan dirinya. Kedua, faktor di kubu sebelah mana kamu berdiri. Menurut kami, circle-circlean itu faktor yang penting juga. Ibaratnya Fahri mukul anak orang lain, tetapi karena keluarganya dan orang tuanya Fahri, dan mereka pun pasti membela Fahri sebagai anaknya meskipun dia salah. Dan si yang dipukul itu pun pasti membela yang dipukul meskipun ada sebab dan akibatnya. Yang ketiga, faktor buzzer. Tentu saja di era digital ini kita sudah tidak asing lagi dengan kata buzzer. Hati nurani seseorang bisa saja dibayar dengan sejumlah besar uang. Keinginan seseorang bisa dibayar sebesar 1 juta, 2 juta hanya untuk nge-like suatu postingan agar terlihat ramai dan bisa FYP. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kepada tim kontra telah menyampaikan pemaparannya. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Oke, bagi tim pro silahkan bertanya kepada tim kontra terlebih dahulu. Oke, baik. Kami akan izin bertanya kepada tim kontra. Jika like bukan tanda persetujuan, mengapa banyak kampanye sosial, petisi atau konten positif menggunakan jumlah like sebagai indikator dukungan publik? Izin untuk menjawab, kenapa menurut kami kenapa jumlah like tidak berarti persetujuan, tapi banyak kampanye, petisi dan acara sosial menggunakan jumlah like dan suara untuk menyetujui sesuatu. Beda kegiatan. Bila yang dimaksudkan petisi, kampanye, dan kegiatan sosial lain, itu pasti ada tujuannya untuk menurunkan sesuatu, untuk membuat desakan agar suara yang disetujui semua orang dan merasa itu benar. Tetapi bila yang kami maksudkan jumlah like itu seperti kita pakai contoh kejadian di Gaza, Israel. Kenapa masih ada orang-orang yang mendukung pihak Zionis? Ya, karena mereka itu berdiri di kubunya yang Zionis ini. Tetapi bila memakai akal sehat, tentu saja yang salah yang Zionis ini. Itu makanya menurut kami jumlah like itu tidak berbanding lurus dengan apa yang disetujui semua orang. Dan yang kamu sampaikan dan kelompok pro sampaikan adalah suatu kegiatan yang pastinya disetujui oleh semua orang, menurut akal pun disetujui. Gitu.
Jadi kesimpulannya, Jadi kesimpulannya menurut kami jumlah like tidak berbanding lurus dengan kebenaran. Bila yang disampaikan itu salah tapi like-nya banyak, itu karena orang-orang hanya mengikutinya saja, hanya mendukung, tetapi tidak menggunakan akal sehatnya. Jadi tidak berbanding lurus tuh jumlah like yang banyak belum tentu yang disampaikan itu benar. Ya. 100%. Seperti banyaklah konten-konten yang bisa dibilang kurang ada manfaatnya, tetapi mendapat like yang banyak karena apa? Karena nama dari orang tersebut, karena bentuk fisik dari orang tersebut. Betul tadi yang disebut orang-orang tidak mau ketinggalan info, atau sekarang disebutnya fear of missing out atau FOMO, itu bisa menjadi faktor-faktor. Mengapa dari jumlah like itu menjadi patokan bahwa itu benar atau tidak? Padahal kan itu hanya jumlah data yang belum tentu mempunyai fakta yang jelas, dan ya itu cuma dunia maya. Kenapa bisa dipercayai? Data-data di media sosial tuh terkadang masih abu-abu. Jadi tidak kenapa kalian bisa mempercayai bahwa banyaknya like bisa menyebabkan Oke, baik, untuk tim kontra, kami tim pro izin menjawab. Sebelumnya tadi mengapa like itu jadi patokan, jadi setuju gitu agar bisa disetujui. Baik, menurut tim pro, like di mayoritas publik ini itu kan memang ya betul. Ada yang beberapa yang hanya like, kayak misal mereka like itu karena mungkin entah itu FOMO atau kayak karena tertarik aja, unik. Nah itu bisa itu kan menurut pendapat diri seseorang masing-masing. Mungkin bisa jadi menurut mereka itu menjadi hal yang bisa mereka ikutin, atau menurut mereka unik dan menarik, terus atau bisa pun menjadi ajang bakat. Itu bisa mereka like karena logikanya juga kalau misal pun ada konten yang tidak perspektif atau tidak menyarankan untuk disiarkan, pasti akan terkena pelanggarannya tersendiri. Jadi ya kembali lagi, kalau misalnya akalnya sehat, pasti itu konten tersebut tidak akan bisa disiarkan. Mungkin bisa diberikan contoh ini ketika pemenang Indonesian Idol berdasarkan Voting, penilaian publik. ya yang final. Terus tanggapan gimana? Nah, karena itu terakhir saya menonton final Indonesian Idol adalah Lyodra sama Tiara. Ya, itu yang terakhir saya nonton. Pemenang satunya Lyodra, pemenang keduanya Tiara. Tetapi yang saya lihat pas awal-awal mereka berkarya di dunia musik Indonesia, mengapa yang lebih disorot itu Tiara, sementara Lyodra masih belum keluar. Mungkin sekarang sudah start. Tapi kenapa juara Indonesian Idol yang lebih redup Lyodra daripada Tiara? Bisa. Jadi suara voting tidak 100% membenarkan mana yang terbaik. Itu tergantung perkembangan ya sih, perkembangan dari sosial ataupun dari zaman ke zaman. Jadi misal minat awal kita adalah si A, tapi semakin berkembangnya zaman, dan kalau misalkan idol
misalkan kita memilih, awalnya itu kita memvoting Tiara Andini dan itu suara terbanyak adalah Tiara Andini yang menjadi juara 1 di Indonesian Idol. Hah? Ya, misal ya. Nah, terus semakin berkembangnya zaman dan semakin berkembangnya minat para sosial juga, para peminat dari si artis tersebut, fans tersebut, seketika mereka hilang minat. Jadi misalkan jadi mereka fansnya beralih ke misalkannya Mahalini. Sekarang kan yang lebih tenar itu Mahalini ya daripada Tiara, misalkan seperti itu. Jadi menurut tim pro sih mungkin dari perkembangan zaman dan minat tersendiri. Bisa jadi entah itu pun dari si orang tersebut, misalkan kita fans ke satu orang tersebut, nah si satu orang tersebut malah semakin berkembangnya zaman tapi mereka semakin turun tenarnya gitu, dalam dirinya dia sendiri itu. Misalkan nyanyi, mereka perform, awalnya ya semua banyak yang fans bersuara kepada satu orang itu, si A. Tapi semakin berkembangnya terus juga berkembangnya zaman, terus tiba-tiba bisa jadi si orang itu pun down gitu, entah itu dari mental, entah itu dari apa, entah itu dari suaranya gitu, sehingga banyak fans-fans yang mulai kayak apa sih kok dia jadi kayak gini sekarang, gini-gini nih. Nah jadilah si orang-orang itu, fansnya tersebut pindah alih gitu, pindah minat gitu. Karena apa yang mereka harapkan itu tidak sesuai. Hanya di saat itu saja, apakah itu berarti masuknya ke tidak mau ketinggalan sesuatu kan? Si orang yang ngevote itu tidak mau ketinggalan untuk memvote si A ini meskipun dia belum tahu seperti apa skillnya, seperti apa kepemimpinannya, seperti itu kan? Ya gak? Atau balik lagi deh ke pemilihan presiden, one man one vote. Seperti data di sini, presiden kita sekarang yaitu Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 kemarin dia didukung oleh 9 partai dari 12 yang ada di Indonesia. Itu menunjukkan bahwa relasi dan suara perorangan meskipun tidak tahu kualitas yang dipilihnya itu seperti apa, bisa memenangkan pemilihan suara. Ya, betul kan? Dan di sini koalisi Prabowo yang menempati kursi DPR terdapat 261 kursi, itu menempati 78% dari keseluruhan kursi DPR. Jadi bisa dibilang ada, bukannya mau maksud suzon, tapi ada kong kali kong di belakangnya. Ada kong kali kong, ada permainan. Kamu dukung saya, kamu dapat ini. Kayak di swap. Ya, buzzer. Jadi kenapa kami bilang tidak 100% benar? Karena dunia itu tidak sebatas hitam dan putih, ada warna-warna lain. Ya, dan apakah kita nggak tahu ya kan, kalian juga belum ngevote ya waktu itu ya. Apakah kalian merasa puas dengan hasil pemilihan yang kemarin? OSIS. Enggak, bukan OSIS, presiden. Kalau kita, karena kita di sini belum, tahun kemarin kita belum bisa memilih, jadi ya tidak tahu juga. Ya, baru punya KTP setelah pemilihan. Kenapa jumlah like itu atau jumlah suara mayoritas tidak selalu benar, dan suara mayoritas setelah kalah kemana? Di balik kebebasan berbicara, ada studi
yang ditulis oleh Adelia Ramadhani, Spiral of Silence, ketika suara minoritas dilenyapkan oleh rasa takut. Di balik kebebasan berbicara ada ketakutan yang tak terucap. Seperti di tengah riuhnya kebebasan berekspresi di media sosial, banyak orang justru memilih diam, bukan karena tidak punya opini, tapi takut dikritik oleh mereka, oleh suara mayoritas. Takut dibatalkan atau dikucilkan dari lingkaran sosial. Dalam laporan Digital Civility Index yang dirilis Microsoft pada tahun 2023, Indonesia menempati peringkat ke-29 dari 32 negara terkait kesopanan digital. Kesopanan digital ke-29 dari 32 negara. Kenapa bisa masuk 32 besar? Juga ada pertanyaan, kesopanan netizen paling tidak sopan, seperti ya. Kenapa Indonesia bisa mendapat peringkat-peringkat atas? Karena penduduknya lebih banyak. Seperti yang data-data kayak vote terbanyak. Kalau kita lihat dari voting, orang-orang yang aktif di media sosial pasti kebanyakan dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, India, Indonesia, Rusia. Kenapa selalu mereka terus? Karena mereka itu negara-negara yang memiliki populasi yang besar. Kalau sesuai dalam hal kesopanan bermedia sosial, tidak bisa dihitung dari hanya jumlah populasi. Tidak bisa, karena yang nomor satunya tetap Korea Selatan. Kenapa Korea Selatan, negara sekecil itu, bisa nomor satu ketidaksopanannya? Karena kualitas menghinanya lebih parah dari Indonesia. Itu makanya suara mayoritas tidak bisa menunjukkan data yang benar kalau data itu valid. Kesimpulan dari kelompok kontra, kami tetap menetapkan jumlah like tidak berbanding lurus dengan kualitas karena Allah Akbar. Ya karena beberapa faktor tadi. Yang terpenting adalah kualitas pemilih dan kualitas penonton. Di mana kamu berdiri di suara mayoritas agar tetap aman dan tidak dikucilkan, atau berdiri di pihak mayoritas tetapi membela kebenaran, tetapi yaitu resikonya ada resiko lain seperti dikucilkan dari lingkungan sosial. Tergantung dari individu tersebut mau berdiri di mana. Dia mau berjuang untuk bangsa ini dengan berdarah-darah atau mengikuti alur saja. Seperti itu. Oh, ini. Oh, katanya tambahan dari mereka. Maaf ya ditambahin. Kenapa bisa tidak setuju? Karena untuk zaman sekarang marak terjadi cancel culture dan kematian berdiskusi sehat. Fenomena cancel culture menjadi representasi paling nyata dari spiral of silence di era digital. Di Indonesia, budaya pembatalan ini telah menggerus diskusi publik, jadi tidak ada diskusi publik yang jelas, yang sehat. Kasus-kasus seperti musisi Ardhito Pramono, Gofar Hilman, hingga komentar kontroversial sejumlah selebriti aja, mereka langsung di-cut. Mau mereka membahas isu tentang agama, tentang gender, bila itu tidak sesuai dengan yang diinginkan publik akan langsung menghakimi seseorang tanpa ruang klarifikasi, tanpa ada penjelasan terlebih dahulu, dan tanpa ada diskusi dua arah lebih luas. Seperti itu. Jadi suara minoritas akan langsung di-cut meskipun yang dikatakannya benar oleh suara minoritas yang tidak setuju.
jauh dari pendapat suara terbanyak. Ya gimana gitu, karena pasti satu daerah pasti ada pemimpinnya masing-masing gitu kan. Jadi ya gimana ya? Ya mau gimana lagi kalau negara itu lebih apa ya? Lebih maju ke suara rakyat. Mau gimana pun itu, sampai kayak sekarang penjajah-jajahan lah, kayak waktu pas sebelumnya, kasus sebelumnya DPR seperti itu, ada yang FOMO, ada yang ikut-ikutan, padahal tujuan utamanya itu untuk membubarkan DPR, bukan untuk menjajah suatu rumahnya si DPR itu gitu. Tapi mau gimana kalau misalkan dari orang yang kita tuju itu tidak ada, gimana lagi gitu. Dan itu bakal tetap susah kalau misalnya tidak ada yang gerak atau pemimpinnya tuh yang gerak dalam hal atau menyetujui suara rakyat. Dan tim pro juga bisa bilang, walaupun ada dampak negatif, suara terbanyak tetap penting karena itu cermin nyata preferensi publik di ruang digital maupun optik. Juga demokrasi memang berisikan suara mayoritas menekan minoritas, tapi tetap prinsip dasarnya adalah suara terbanyak adalah suara rakyat. Tuh. Jadi meskipun suara terbanyak tidak selalu sempurna atau persetujuan publik tidak sempurna, itu tetap lebih baik dibanding tanpa indikator dukungan sama sekali. Seperti itu. Dan kami ingin menegaskan juga sekali lagi bahwa demokrasi dengan sistem pemilihan bukan hanya sekedar formalitas, melainkan fondasi penting untuk menjaga keadilan dan keterbukaan. Terima kasih kepada seluruh anggota yang sudah berpartisipasi untuk mengungkapkan pendapat masing-masing antara kedua. Mungkin cukup sekian. Alhamdulillah kita sudah sampai di ujung. Terima kasih kepada seluruh narasumber dan hadirin yang telah berpartisipasi. Semoga saya bermanfaat dan juga sama. Saya Sisarida dan rekan saya akan salah. Kami selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan dalam hukuman acara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah diskusi itu tidak pasti harus selesai. Sebuah dialog itu akan membuka pemikiran, benar ya ternyata salah. Iya. Dasar gitu ya. Dari obrolan-obrolan itu kamu ayo dong Mbak, buka ini, buka itu. Kamu sudah Bakal selesai. Buka ini. Kenapa? Jangan ngomong doang. Kan gitu. Jangan ngomong doang, hanya asumsi. Sekarang bisa nggak layak itu dijadikan dasar? Nanya gitu. Anda sebagai orang yang diposisikan sebagai orang yang banyak yang korban. Iya. Ada juga sama banyak yang. Nah, bagaimana cara menghadapi masalah seperti ini? Gimana Kak? Gimana? Ya, gimana menyikapi hal seperti ini? Atau ini moderator gimana pendapatnya? Pendapat Anda sudah? Pertama sih ini apa sih lihat aja dari sisi negatif dan positifnya. Dia negatif positif maksudnya. Jadi kan setiap orang pasti ada pemikiran beda-beda. Kayak tadi kata apa? Oh iya ya, benar ini ya juga ya. Pas benar itu kayak oh iya juga ya, tapi ini juga benar ya. Jadi lihat lagi pandangan masing-masing. Mantap. Gimana cara ininya sekiranya Mas? Jangan, sekarang ini kita bicara coba. Wah. Pendapatmu kan dari
Ini dulu, siapa dulu? Ini atau kalian dulu atau lagi dulu? Silakan. Dapat ya hal ini. Kita orang lain tidak akan tahu siapa kita kalau kita tidak berbicara. Salah satu komunikasi publik, salah satu personal branding adalah kemampuan kita berbicara. Bukankah kita pergunakan saja? Oke? Oke, ke depan. Kita bisa satu orang pada cewek yang mau cewek. Awak, saya. Foto. Siapa? Siapa orang lain? Bicara, tunjuk pendapat. Kamu ada, kamu ini dikenal orang lain. Ini kan, kalau yang diketahui. Jangan sampai kita ada, tapi jangan tidak ada. Sakit. Nah, salah satu untuk menyatakan bahwa diri kita ada adalah berbicara. Kalau tidak pernah berbicara, kata-kata. Nah, sekarang kita sudah berbicara. Silakan siapa saya? Jadi, silakan jadi. Jadi pemilihan adalah bukti nyata bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan ini memperkuat bahwa demokrasi adalah sistem yang paling menjamin keadilan dan kebebasan. Jadi saya mengatakan itu. Iya. Demokrasi kita adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila itu berdasarkan apa? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Tapi di sana dinyatakan bahwa Kekuasaan demokrasi memperkuat keadilan dan kebebasan. Bukti nyata kedaulatan berada di tangan rakyat dan ini memperkuat bahwa demokrasi adalah sistem. Jadi kekuasaan berada di tangan rakyat yang dirasakan dengan undang-undang. Ada aturannya. Kalau misalkan aturan yang mengatakan boleh banyak yang lain Indonesia sudah seperti itu. Kan gitu ya. Jadi kembali lagi kepada Bang. Jadi apapun itu mesti berdasarkan aturan. Kamu pakai hari ini pakai baju gambarnya Ahmed kan? Kenapa? Karena mereka berdasarkan pemungutan suara nggak? Demokratis nggak? Itu PR. Oke.